我们去进去不了呢，这什么商业过用啊？你老是你我这这一两米下来抢走了，给多几箱子的东西没得东西不就，是的，那个东西你就不想了抢走了，抢走我的去，找不到就是了，估计说也给我就是等于是，他们这等于这样就全我，实际不就是没多少人了，你的就把商业性的没得不。如果弄到起了就不知道说是面的就什么都累积了，记得这些都么多，学习过了过多说，kanchir teni choku teni teshi she, teni papi tenpa todum nyangende techir nyi da sershi yunde yemebe, sanji nyi le mato nyangende pa me, nyangende pa me, nyomo, nyomo bonang, nebate peda pimi sheparcha, sanji pa, sanji pengi, 장지 담아라 볼라 님보 매장 나나 세르 살라 테르 뉴소 제총 다 거술 나나 저기 꾸다네 범에 님이 또나 미다다 살레리치 수요 치들어와 로부 용어 때문에 지바이 심제나라 대시 칸드네 지마 빼마 소차 bomba 매장 sanji 거수다 동원버위 원브르 동위 부미 사이 감도 총 산지 장지 님보 세르다 때르다 나저 링제고 링다 초다 링제 수다 지메 감초 총반이 제들은 동이 뺑이 콘네바 천동 김버 대시 시번이 지메 라이미데 미 톤네 주진의 미분의 진제바 대시 대신 나름의 내 남라 산지 진지 란치 니시 대지메 치미 못해 투지 다제 디바 레네 조제 지들 미도 베마 숨라 대와셰바니 대코네 라미 톤네 담아주 예제 따라 쳐다 소티 부디 소차 차다 소티 부부 dit zosan nimbo josite tuje tuba tenshi diba teni jombranze chitara socha soko janzi ni jibu kan kebe tedo nyerwayi toni tabji teda socha so kune dawarabi jiba shi chansong chimbo kunchi jinji ni ringkam janzi tanda te si ne teyi jiba dhamma tanda wa teni rabdi pongwan jeba yin jitar dangzi socha jewa chati tong di dangzi toni mi dhamma te ta salde jitar doba shinde dangzi jajeba teji luje layo saba mebe sheba dhammi zidanda nyomo dhamma tanda tenjum la ke tenjum bala kebi jawa jibu shin jitar budin tuyi nimbo ne manam chini jebra jeje minjiro seso tundi nyerwa kanyi ba teda kini buni tenji tar teji simje la yu nyomo chi tima tante jawa chisi ti nyomo tima dele mato wa tensi janze sisim du meji jitar salu tau nendu nimbo buni machon tama chi lepro mato minam chini jeje sawa shimbo minjir tar tenshi simje la yu choji wanchu nyomo bule matu lu nyomo chebe nyembi rola choji gawi ru ter jirwa min jitar rabdu jutse mi ser jinji rubi ne su long jirba minji choji teni te ter shin loja mambu tatu neba ter namin namda tade layi ter toni melandina yobi ser rinche chonde jande rinche ji dubra chawa ji shi mawa tar teji tubi mitsa tanda wii nyomo suji simje yunde ni sini nyomo damte taja chirichi gunamla tamchu chucharambe
jitar jinji rupi ne sunong iseni layi tongju ne kundi tabu jachi chodu ze pa mula ne ji tunpa tar tenshi jewe nyomo miza chenpo longjiru zosa rinpo chi simje nala sini teta jachi lu je namla chun tu tu jitar mewu chi na sangwo na mise pa itani yo ju pa mite te ma she te ter te ya tela ngandu yorji mima tar tenshi iji na chu riche ter time sha ta salme chuni ta mato pena wowi dunga ne nama junti jegundar nyongo jidar upo chi na tu ne rinche ter chu chubi mala ne rinche ter da yo je jeba muje teni mei shemin tar tenshi che ter yi ji chimne simje na ne upo tabu te 대다 남지 대토 자체를 지대 되는 청소 양도 담 지들 오버라서 신뢰라 예비 서비 연구 지매 추 섬 추소 지 대비 조신기 제부 무보는 진도가 따라 심지 남지 리 심지는 머리소 대지 바부 나추 추컴 개와야 대지 gewa tela ten rinji tubi jebu ngobo churu chudo nime woto longto sa tu namchi je namchi tala tani o amin je buk sirle shinje jitarwa simje nyomon je pap na chu zoso sabu yugu yang teji geji teta tele chu tong pewa jirwa yin jitar rinche leche jawi su koshik tingi chini tum churba lamne hlayi thone chuje chir lamne tunde tela mawa tar tela mawa thome jenga namba naso chi nyomo chidum deshi ngobo ni tundu laya sini deshi ter tabra jawi tunde tabdun ze jitar rinche rangshi deji sheku tingi ko tumba lamne layi miki thone tarchi mila tumba tar tenshi nyomo koshu jitum kuruyi lamna nebi kham tundu laya sini tarwa jachi jawe chutun ze jitar mimu sungi gome dune suni duchurla ngaji jabu pani ziji rantu na yu mida mishe tar sipar jewa gome chinte mata simji ngalde pumen shi tela kanshi yu be go jeba time kamiti ngalne shi chitar pumen lula tiji koju midu suden ba sadangana nejen gome kambar dunga chonyo tar teshi dara nani go yu juju gome luden ba jowa nyomo wangi yima shiwi dunga shila ne jidar nangi sershu suje ba shiwa chiru sayi rangshi ji thoni teshi pata nangi ser janchi chiru diba seje tar rangshi oza tima namja ne lupo wani nambar seju ne rinchi yone tabu dowa na diba talen jongze janju cho jidara time sembara le jan sayi nande chujuru su shide rangshi kebe rine sada sewar jeba tara teshi kunchi tabi sende shiwe yini chinjur ne chuchi tsuji deji rubi diba tani sewar nze pema soncha pongwa tang bumba tani mizan san je shu go shu pume ji ngata sayi bunayang sanji jazi nimbo shin seri tershi jumba shin rinchi kuda kulu yi jurwa shida sezuru shi senje kamji nyomo bu mande thoma mebe na senji rashi time ne thoma mebe thoma mebe imbar ju
Amitabha, good evening. So, this is our 11th year of starting 11th session. 11th session. 11th session study on Uttara Tantra. And so what we learn from Jadi ini adalah sesi ke-11 dari pembelajaran Uttara Tantra. Rinpoche bertanya apa yang sudah kita pelajari. So Buddha taught 3 circles of teachings. First, the Four Noble Truths that second mainly Pranjana Paramita. Pranjana Paramita, the subject aspect. Then object aspect is Madhyamika. Madhyamika talks about the emptiness, right? Understanding of a mind that understands, realizes, sees emptiness is called Pranjana Paramita. Pranjana Paramita is the wisdom mind, awakened mind, right? And then subject, the object, and subject, and the object is emptiness. Madhyamika talks. So there's two main studies according to second circle of Buddha's teachings. Then for us right now, our mind, subject is mind, right? What is object? Object is confusion, grasping, and grasping on the reality, right? Grasping on reality, and that is object, and the subject itself is subject is the confused mind, right? Ignorance, as an ordinary person, and then in Madhyamika scene, we are subject I is the subject and the form is object, right? Similar like that. Anyway, Madhyamika talking about about how the things are interdependently existed. Jadi Buddha mengajarkan tiga siklus di ajarannya. Yang pertama, dalam siklus pertama mengajarkan 4 kebenaran mulia. Kemudian pada siklus yang kedua, khususnya atau pengajaran utama adalah tentang kesempurnaan kebijaksanaan, di mana mencakup pada aspek subjek dan objek. Kemudian yang dikenal sebagai Madhyamika. Di sini Madhyamika artinya adalah batin yang melihat atau batin yang mengerti. Itu adalah Prajna Paramita. Kemudian dalam ajaran Madhyamika ataupun Prajna Paramita ini diajarkan 2 hal, yaitu subjek dan objek. Jadi subjeknya adalah batin atau batin yang kabur, ya, kemudian atau batin yang penuh kebingungan. Kemudian yang kedua adalah objek. Jadi objek di sini adalah kemelekatan, kemudian kebingungan atas realitas. Ini adalah objeknya. Jadi ini adalah
pengajaran training program utama yang menurut called pada siklus kedua ajaran Paramita, Buddha. but it's not really Kemudian Paramita. Paramita yang is the Madhyamika berbicara tentang Wisdom ya, Paramita. jadi misalnya sebagai contoh Anyway, subjeknya that part, adalah and then the aku, later part, kemudian Buddha objeknya talks about, adalah bentuk. Ya, jadi more dalam Madhyamika ya about the membicarakan definitive tentang meanings, segala hal make segala clear hal about pada the umumnya first circle ya of teaching and adalah second saling circle, bergantungan what is dan mereka tidak definitive benar-benar meaning, ada what is dan sebagainya. Kemudian di interpretive dalamnya meaning, juga membicarakan tentang and, kebijaksanaan, and then level especially kebijaksanaan talk bodhisattva about dari Buddha Sravaka, nature, Praetka Buddha, Bodhisattva Buddha nature. hingga mencapai So, kemahatauan all that, ataupun pencerahan then, sempurna. Ketika mencapai pencerahan sempurna after Buddha artinya passed away, then, artinya adalah then prasna after- paramita itu sendiri then, so ataupun it's, kesempurnaan there are kebijaksanaan. lots of Jadi sutras, kita selalu membicarakan adanya 6 paramita. cannot Kemudian understand, paramita yang terakhir and, adalah people cannot, really being able to explain. kesempurnaan kebijaksanaan ya. Ini maksudnya So adalah that's why, pencapaian dharmakaya. Jadi saat ini kita sedang melatih dan kita menyebutnya sebagai paramita ataupun kesempurnaan. Sebenarnya kesempurnaan ini adalah tujuan yang harus dicapai. Kemudian pada siklus yang terakhir ajaran Buddha, Buddha menjelaskan atau Buddha mengajarkan atau Buddha memperjelas pengajaran pada siklus pertama dan siklus keduanya dalam makna definitif. Jadi ada dua makna, yang pertama adalah secara interpretif dan yang kedua adalah secara definitif pada khususnya pada pengajaran tentang sifat dasar kebudaan. Jadi setelah Buddha mencapai Mahaparinirwana, kemudian banyak sutra sekali yang ditinggalkan, namun orang-orang tidak dapat mengerti ataupun menjelaskannya dengan sempurna. Kemudian seorang ibu melahirkan 2 anak ya, jadi ibu ini pastilah seorang bodhisattva melahirkan 2 anak, yaitu Asangga dan Vasubandhu. Vasubandhu menjadi salah satu penulis ataupun salah satu pengajar untuk kitab komentar yang sangat terampil dalam Abhidharma. Kemudian Asangga ingin menjelaskan atau menjabarkan sutra-sutra yang lainnya, namun tidak dapat menemukan guru yang sempurna ya. Kemudian beliau melatih diri, kemudian bermeditasi di dalam gua, mempraktekkan Buddha Maitreya, latihan Buddha Maitreya, hingga akhirnya dapat melihat Buddha Maitreya, kemudian pergi ke Sugatusita dan berdiam di sana selama 50 tahun usia manusia, kemudian kembali dengan 5 kitab yang dibawa oleh Asangga. Salah satunya adalah kitab yang menjelaskan tentang sifat dasar kebudaan. Jadi kitab sifat dasar kebudaan ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari 4 kitab lainnya. Jadi membawa 5 kitab, salah satunya adalah tentang sifat dasar kebudaan ini atau Uttara Tantra, di mana Uttara Tantra ini di dalamnya mencakup 4 kitab lainnya, termasuk Prasna Paramita atau kesempurnaan kebijaksanaan. Jadi saat ini kita sedang mempelajari Uttara Tantra, di mana topik utamanya adalah tentang sifat dasar kebudaan ataupun Tata Gata Garbha yang dalam Tibetan disebut sebagai Deshi Nyingpo. Asanga is before actually Buddha prophesied in many sutras. One of the sutras said Asanga, person there will be in the future, there will be a person Bodhisattva called Asanga, Jadi Asangga sendiri ya sudah diramalkan oleh Buddha dari waktu yang begitu lama ya. Jadi Buddha mengatakan di masa yang akan datang akan ada seorang bodhisattva yang bernama Asangga, di mana bodhisattva ini mencapai bumi bodhisattva yang ketiga. Jadi ini artinya adalah Asangga mencapai ya, Master Asangga ini mencapai bumi bodhisattva yang ketiga. Anyway, the emptiness is a object, right? Prajna Paramita is a subject. Yeah. For example, for really good, not confused kind of person. Yeah. See, this is a paper, right? See paper, yeah. But somebody is confused, especially eye problems. Then what is this? And then this is see something, maybe ice cream. Look like yellow. This is yellow, long yellow, look like a liquid. And then
see as ice cream instead of paper. Something like that. Is so. I mean, see. Another word is see. This is a white, right? White. But another person that has eye problem, see yellow. Jadi objeknya Yellow, adalah kesunyataan, kemudian there's a objeknya adalah kesunyataan, kemudian subjeknya adalah kesempurnaan kebijaksanaan. Sebagai subject contoh adalah ketika seseorang yang batinnya tidak diliputi kebingungan atau ketidaktahuan melihat kertas sebagai kertas berwarna putih. Namun bagi seseorang yang batinnya kacau atau batinnya dipenuhi ketidaktahuan kebingungan, maka melihat kertas putih itu mungkin es krim ya, panjang, kemudian warnanya kuning, kemudian ada cairan dan memandangnya sebagai es krim. Ya, jadi sama seperti itu. Orang yang melihat, ada sebagian orang yang melihat ini putih, sedangkan sebagian yang lain melihatnya mungkin kuning. Jadi subjeknya adalah mata, kemudian objeknya adalah warna. Ya, jadi di sini subjek dan objek ya berada pada saat yang sama, namun batin si penglihat adalah diliputi ketidaktahuan, kemudian kebingungan. Jadi subjek tidak dapat melihat kebenaran yang ada, kemudian harus melalui berbagai penderitaan. Namun ketika mata sudah terlatih, kemudian dapat melihat warna putih sebagai realitas yang sebenarnya, maka mata tersebut disebut sebagai kebijaksanaan. Jadi subjeknya berubah menjadi realitas yang sebenarnya. Jadi, ketika kita bisa melihat ya, ketika kita melihat semuanya, semua hal atau semua realitas sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, kemudian sebagai sesuatu yang berwujud, artinya batin kita ini diliputi kebingungan, ketidaktahuan. Karena batin yang seperti inilah kita melewati banyak sekali penderitaan, diliputi oleh karma dan kekotoran batin dan menciptakan penderitaan-penderitaan yang lainnya. Namun ketika batin terlatih, kita bisa melihat sifat atau realitas yang sebenarnya. Perlahan-lahan kita dapat melihat kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu kita melihat segala hal, segala fenomena saling bergantungan dan tidak benar-benar ada. Jadi kita melihat realita yang sebenarnya sebagai realita yang sebenarnya. Itulah yang disebut sebagai kesunyataan. Kemudian batin adalah, pada kondisi seperti itu, batin adalah kesempurnaan kebijaksanaan ataupun prasna paramita, sedangkan realitas yang sebenarnya adalah kesunyataan. You understood? I'm just trying to explain to you. There are two, maybe quite confused. Madhyamika and Prajna Paramita. That talking kind of same subject, but one Prajna Paramita explains wisdom. Then Madhyamika is more focused on explaining of the emptiness. So emptiness is the object and the wisdom is the subject. And then sometimes also combined combination explanations. Emptiness is Beliau tadi bertanya ya, kita paham atau tidak? Beliau berusaha menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama adalah Madhyamika dan yang kedua adalah Prasna Paramita ataupun kesempurnaan kebijaksanaan. Di mana kedua hal ini, Madhyamika dan Prasna Paramita, membicarakan hal yang sama. Jadi dalam Prasna Paramita ya dijelaskan atau menjelaskan tentang kebijaksanaan yang merupakan subjeknya. Kemudian di dalam Madhyamika dijelaskan tentang kesunyataan yang merupakan objeknya. In this we've been reading trying to understand about Buddha nature, which is explained. Tathagata Garbha is explained in 7 Vajra points. And the first 3 Vajra points, then as we learn as it is our goal to obtain
goal to achieve, yeah, Buddha Dhamma Sangha. And then fourth Vajra point is come, or the element, or disposition, or what else? The different names there. Yeah, the Tathagata Garbha. Yeah, that is the cause, cause that why we can achieve these first three Vajra points. We can obtain because we all sentient beings has element or Tathagata Garbha. And then this Tathagata Garbha, what is Tathagata Garbha? Then explained with 10 points. 10 points that we learn. We read and study about these 10 points. Jadi kita sudah membaca dan berusaha untuk memahami tentang sifat dasar kebudayaan ataupun Tathagata Garbha, di mana di dalam pengajaran ini dibagi menjadi 7 Vajra poin. 3 Vajra poin yang pertama adalah Buddha, Dharma, dan Sangha yang telah kita pelajari sebagai tujuan yang akan dicapai atau harus kita capai. Kemudian pada Vajra poin yang keempat yang dinamakan sebagai elemen, ciri, atau kecenderungan, ini merupakan sebab kenapa kita dapat mencapai ketiga Vajra poin yang sebelumnya, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena semua makhluk, setiap makhluk memiliki elemen dari Tathagata Garbha. Kemudian apa itu Tathagata Garbha? Dijelaskan ke dalam 10 poin yang sudah kita pelajari. Dan hari ini kita akan mempelajari Tathagata Garbha adalah esensi, ya, sama seperti yang sebelum kita bicarakan sebelumnya. Kita menggunakan perumpamaan matahari, ya, sebagai penjelasan. Dan hari ini sedang heboh-hebohnya tentang gerhana matahari, ya. Jadi gerhana, ya, tidak mengubah matahari, ya, meskipun muncul gerhana namun matahari tidak berubah, matahari tidak terkontaminasi, sama seperti Tathagata Garbha yang merupakan esensi yang tidak pernah berubah. Namun karena kekotoran batin atau kekotoran mental yang sifatnya sementara saat ini menjadi halangan kita, sehingga membuat atau Tathagata Garbha ini terlihat sepertinya mengalami perubahan. Kita juga telah mempelajari 3 fase, yaitu fase yang belum terpurifikasi, setengah terpurifikasi, dan seutuhnya terpurifikasi. Jadi khususnya pada fase yang tidak terpurifikasi atau belum terpurifikasi, ketika sifat dasar tersebut terhalangi hingga secara perlahan-lahan nanti terpurifikasi, akan dijelaskan dalam 9 analogi ataupun 9 perumpamaan. On page 149, the explanation of the way the defilements are to be purified through the essence is unchanging by means of examples. Concise summary: this Tathagata Garbha abides within the shroud of the afflictions, as should be understood through the following 9 examples, and then a detailed explanation. What is obscured and what causes obscuration, or alternately expressed through an example followed by its meaning. Just like Buddha in jadi di halaman 149 dikatakan penjelasan tentang bagaimana kekotoran batin ini dipurifikasi melalui esensinya yang tanpa perubahan. Jadi dengan cara memberikan contoh-contoh. Jadi pertama, baris yang pertama atau ayat yang pertama adalah penjelasan singkat, ya. Jadi Tathagata Garbha ini berdiam di dalam kain pembungkus sifat-sifat yang tidak baik ini, ya, seharusnya dimengerti sebagai atau melalui 9 contoh. Kemudian di bait yang selanjutnya adalah penjelasan tentang sifat dasar ia sang pemenang, ya, dan kekotoran batin dengan cara atau melalui 9 contoh. Jadi apa yang menghalangi dan apa sebab halangan-halangan tersebut. Jadi dijelaskan dalam 9 contoh.
sama seperti Buddha yang berada di dalam bunga teratai yang membusuk, ataupun madu di tengah-tengah lebah, kemudian biji yang berada di dalam sekam, kemudian emas yang berada di dalam kotoran, kemudian harta karun yang berada di bawah tanah, kemudian tunas ataupun sebagainya yang tumbuh dari buah yang kecil, kemudian sebuah patung dari sang pemenang yang dibungkus oleh kain yang compang-camping, kemudian seorang penguasa yang berada di dalam rahim wanita yang miskin ataupun melarat, dan sebuah gambar yang berharga yang dibungkus atau berada di bawah tanah liat. Jadi elemen Buddha ini ya berdiam di dalam setiap makhluk, di mana saat ini terhalangi oleh halangan batin atau racun kekotoran batin yang sifatnya sementara. Jadi sifat dasar kebudayaan ini berada di setiap makhluk, ya setiap makhluk memiliki sifat dasar ini. Namun karena halangan-halangan inilah setiap makhluk harus melewati berbagai penderitaan. Sama seperti contoh. Jadi Buddha di sini di dalam ayat di sini mengacu kepada patung Buddha yang berada di bunga teratai yang membusuk. Jadi dijelaskan melalui analogi ataupun perumpamaan. Jadi patung Buddha adalah sifat dasar kebudayaan, kemudian teratai yang membusuk adalah halangan-halangan batin yang sifatnya sementara. Kemudian madu melambangkan ya atau mewakili sifat dasar kebudayaan. Kemudian di tengah-tengah lebah ya, di tengah lebah-lebah ya itu merupakan halangan-halangan batin. Kemudian biji ya. Jadi biji biasanya beras kan dia ada pembungkus padinya, apa itu namanya, sekam kan. Jadi padinya atau bebijiannya merupakan sifat dasar kebudayaan, sedangkan sekamnya merupakan halangan-halangan batin. Jadi secara singkat ya, secara mendetail dijelaskan satu persatu ya. 9 contoh ini dijabarkan karena satu contoh tidak dapat mewakili tidak dapat mewakili atau menjelaskan keseluruhan hal yang berada di dalam, karena setiap halangan-halangan batin memiliki lapisan yang berbeda, tipe yang berbeda. Ya, begitu halangan batin ini terhilangkan atau terpurifikasi, maka karena kekuatan pencerahan, ya jadi kekuatan pencerahan juga berbagai tipe, berbagai level dan kualitas. Jadi ketika ketika analogi ini atau perumpamaan ini dijelaskan begitu banyak, ini dikarenakan satu perumpamaan tidak dapat mewakili untuk menjelaskan keseluruhannya. Jadi ayat yang selanjutnya menjelaskan tentang contoh dan makna yang dijelaskan secara berbeda ya, atau terpisah. Jadi di sini ya kekotoran atau halangan batin ya di sini ada mengacu kepada bunga teratai yang membusuk, kemudian serangga-serangga, kemudian sekam, kotoran, bumi, kemudian buah, kain yang compang-camping, kemudian wanita hamil, kemudian dengan penuh kekesalan atau kejengkelan terbakar oleh penderitaan dan tanah liat. Sedangkan Buddha, kemudian madu, kemudian bebijian ataupun padi, kemudian emas, harta karun, pohon, ya, kemudian rupang yang berharga atau patung yang berharga, kemudian penguasa dunia, ya, kemudian gambar yang berharga, ini mewakili sifat dasar kebudayaan atau tata gata garba. Jadi hanya dua hal yang dibahas yang di sini. Yang pertama adalah sifat dasar kebudayaan atau tata gata garba. Kemudian yang kedua adalah halangan batin. Jadi halangan batin ya dicontohkan seperti bunga teratai yang membusuk, kemudian serangga dan sebagainya. Kemudian sifat dasar kebudayaan dicontohkan menjadi 9 ya, seperti misalnya patung Buddha, kemudian madu, bebijian, emas dan sebagainya. Totalnya masing-masing ada 9. Beautiful lotus. Yes, it says ugly lotus that smells not good. Inside of that lotus, there's a beautiful, wonderful Buddha statue.
So somebody has eyes, can see through the lotus, they recovered, and they see the beautiful statue of Buddha, body of Buddha. So that then uncovered because of that, then uncovered, opened the lotus, and then being able to see. Jadi yang pertama di sini adalah teratai, yaitu teratai yang jelek, di mana bau dan rupanya juga tidaklah bagus. Ya, jadi di dalam teratai yang jelek ini terdapat tubuh Buddha ataupun patung Buddha yang begitu luar biasa sekali. Jadi seseorang yang mungkin dengan mata biasa tidak dapat melihat ke dalam bunga teratai, ya tidak dapat melihat Buddha di dalamnya. Namun ketika bunga teratai tersebut dibuka, maka seseorang dapat melihat tubuh Buddha yang luar biasa. Jadi sama seperti itu, Buddha dapat melihat setiap makhluk, ya bahkan yang berada di dalam alam neraka memiliki sifat dasar kebudaan, namun sifat dasar ini tertutupi oleh halangan batin. Dan Buddha dengan welas asihnya yang khusus, aktivitas Buddha membebaskan mereka. So this analogy and analogy meaning and the analogy and the meaning together. So each analogy, each analogy has 3 stanzas. First stanza explains the analogy itself, and then the kemudian di ayat yang selanjutnya dijelaskan tentang perumpamaan dan maknanya secara bersamaan. Jadi masing-masing perumpamaan memiliki 3 baris. Baris yang pertama adalah perumpamaan itu sendiri, baris kedua adalah makna dari perumpamaan tersebut, dan baris ketiga adalah kombinasi dari perumpamaan dan maknanya. And then quite similar. I think if you go through each of them, I think you will. I'm afraid it will be too kind of. Maybe you get bored, cannot focus, so you read slowly by yourself, which not that difficult commentary. Baik, jadi jika kita membaca ya ataupun kita mempelajari masing-masing dari ke-9 perumpamaan ini, ya jadi Rinpoche mengatakan kalau dibahas satu persatu beliau khawatir kita akan merasa bosan. Jadi kita baca sendiri dengan perlahan-lahan ya, karena bagi yang mengetahui bahasa Inggris mungkin ini tidak akan begitu sulit untuk dipahami. Namun secara singkat, ke-9 perumpamaan ini menjelaskan tentang sifat dasar kebudayaan dan bagaimana sifat dasar kebudayaan itu terhalangi. Jadi kita akan melompat dari Rinpoche mengatakan tadi beliau sudah membacakan transmisi untuk kita, dan kita akan sekarang melompat dari perumpamaan yang pertama ke perumpamaan yang ke-9 ataupun yang terakhir. This one, page 160, below at the lower part of the page, at the stanza says example, and artistically well-designed image of peaceful appearance, which has been cast in gold and is still inside its mold. Externally has the nature of clay. Experts upon seeing this will clear away the outer layer and cleanse the gold therein. When an image, jadi di halaman 161 dikatakan mengenali sifat dasar dari sebuah gambar yang tampaknya begitu damai, tanpa celah, ya, kemudian terbuat dari emas yang berkilauan, kemudian sedangkan ia masih berada di dalam cetakan, ya, di dalam cetakan atau alat cetak, kemudian seseorang yang ahli melepaskannya, ya, melepaskan lapisan-lapisan dari tanah liat tersebut. Jadi sama seperti Ia yang Maha Tahu mengetahui kedamaian batin, di mana sama seperti emas yang murni, dan menghilangkan segala halangan-halangan dengan mengajarkan dharma, ya, sama seperti tadi ya cetakan tadi yang dilepaskan dari
emas tersebut. Yang Rinpoche mengatakan beliau tidak bisa menjelaskan lebih baik daripada kitab komentar ini. Okay, this is me example, yeah. Now, what this example trying to say? Yeah. What are you trying to say? If you ask, what that means? Jadi, then the meaning is here, yeah. Likewise, yang kedua adalah, supreme, jadi kalau kita tidak memahami, kita bisa membaca ayat selanjutnya. Di sini dikatakan bahwasanya seperti mereka yang mencapai pencerahan tertinggi melihat seutuhnya bahwasanya kekotoran batin yang menghalangi sifat kilau tersebut. Namun noda tersebut sifatnya adalah sementara dan bisa dibersihkan. Seperti mereka yang seperti pemilik permata dari segala selubung atau halangan. Jadi di sini maksudnya adalah sama seperti ia sang pemenang yang dapat melihat bahwasanya kekotoran batin tersebut yang menutupi sifat dasar kilau bercahaya batin tersebut, ya batin semua makhluk. Noda-noda tersebut atau kekotoran batin tersebut adalah sifatnya sementara, artinya dapat dihilangkan. Jadi dengan melihat hal ini mereka membersihkan halangan-halangan ataupun selubung tersebut sama seperti cetakan tersebut. Jadi begitu mereka tercerahkan, ya, atau mencapai pencerahan tertinggi, mereka dapat mengajarkan dharma yang mulia dan mempurifikasi makhluk-makhluk sama seperti pemilik permata dari seluruh halangan-halangan atau hambatan. Which actually meaning that all the good things is it's very good news here. All the good things is our true nature, so cannot be removed, cannot be destroyed. Is part of the nature, true nature, ultimate nature, reality is there. Yeah, including wisdom, happiness, peace. Peace, compassion, all that. Yeah? That is part of nature. Then the negativities is removable. Jadi kabar baiknya, ya, kabar yang sangat baik adalah semua hal baik yang merupakan sifat dasar kita, hal-hal baik ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihancurkan. Ya, jadi semua hal-hal baik ini mencakup kebijaksanaan, kebahagiaan, kedamaian, welas asih yang merupakan bagian dari sifat dasar kita. Sedangkan segala hal-hal negatif, ya, yang sifatnya sementara, ini bukanlah sifat dasar kita yang sebenarnya. Ini bisa dihilangkan. Jadi hal-hal negatif ini adalah penderitaan, ketidaktahuan, kebodohan, kemudian mementingkan diri sendiri, samsara. Mereka adalah hal-hal yang bisa dihancurkan, bisa dipurifikasi, dan bisa dihilangkan. Kemudian dengan mengenali sifat dasar dari sebuah gambar yang menunjukkan atau memiliki tampak kedamaian, tanpa celah dan terbuat dari emas yang berkilau, sementara itu masih berada di dalam cetakan. Kemudian seseorang yang ahli mencabut lapisan-lapisan dari tanah liat tersebut, sama seperti yang Maha Tahu mengetahui batin kedamaian, di mana ini mirip atau sama seperti emas yang murni, kemudian dan menghilangkan segala halangan-halangan batin, ya, atau halangan dengan mengajarkan dharma, ya, sama seperti mencabut atau mengkelupas mencabut atau mengkelupaskan cetakan tersebut. Baik, jadi sekarang kita sudah melewati, ya, beberapa contoh yang lainnya, ya. Tapi bagi Anda yang mengetahui bahasa Inggris, silakan baca, ya. Baca lebih mendalam. Kemudian bagi yang tidak mengetahui bahasa Inggris, ya, nanti mungkin bisa ditemukan dalam bahasa Indonesia kitab komentar. Jadi setiap atau bisa baca langsung dari teks akarnya, karena di teks akar
menjelaskan hal yang sama. Jadi yang pertama adalah contoh, yang kedua adalah makna, dan yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya. Jadi topik utama dari 9 perumpamaan ini adalah sifat dasar kebudayaan dan halangan-halangan batin. Jadi setiap contoh atau perumpamaan memiliki makna yang berbeda dan spesifik. Jadi tidak secara keseluruhan ke-9 perumpamaan ini bukanlah perumpamaan yang sama, tidak menceritakan hal yang sama, namun kurang lebih adalah sama, ya, tidak seluruhnya sama, kurang lebih saja. Jadi inilah sebabnya mengapa memiliki 9 perumpamaan. Kemudian ayat selanjutnya adalah kesimpulan dari 9 perumpamaan yang di atas, yaitu teratai yang membusuk, kemudian lebah-lebah, kemudian sekam, kotoran, dan sebagainya. The lotus, the lotus. What is the lotus? Lotus, Trakai. What is that? Are you teaching me or I'm teaching you? It's becoming very deep from what is lotus? Trakai. Trakai. What is trakai? Lotus. And what is lotus again? Trakai. Well, what lotus represent? What lotus is an example for? That's what I mean. Buddha nature. Yes, Erika, think carefully. No, obscuration, yeah. And in Buddha, lotus is obscuration. Obscuration. Before that, obscuration, especially obscuration in hell realm, right? Says lotus, but not only lotus, but ugly, bad-smelling lotus. Anyway, lotus, and then lotus. Then inside the lotus is what? Buddha statue. Yeah, Buddha statue. Right? Buddha statue is an example, right? Buddha, actually statue of Buddha, I think it's Buddha body. Buddha body, yeah. Buddha body maybe is Buddha statue. Buddha body that that is an example of that's Buddha nature. Then bees, what bees represent? Obscuration, yeah. Obscuration, and the husk, obscuration, the field, same obscuration, the earth, the obscuration, the skin of the fruit as obscuration, the teared rake is the obscuration, the woman's womb. This woman also very poor and weak woman, because the lotus is also ugly and the smell like that because it's obscuration, represents obscuration with then something problems, but beneath of that obscuration there's amazing wonderful thing is there. So there's a defilement or the temporary, but there's a problem and it's jadi bunga teratai melambangkan halangan-halangan batin, ya, yang kemudian bunga teratai ini teratai yang jelek, memiliki bau yang sangat busuk sekali, ya. Namun di dalamnya terdapat patung Buddha ataupun yang disebut sebagai tubuh Buddha. Jadi tubuh Buddha di sini melambangkan sifat dasar kebudayaan. Kemudian lebah melambangkan ya, atau mengacu pada halangan-halangan batin, sama seperti sekam, kotoran, bumi dan sebagainya. Mereka melambangkan kekotoran batin. Jadi di sini di ayat ini dijelaskan bunga teratai, lebah, sekam, kotoran, bumi, kemudian kulit dari buah, kemudian kain yang compang-camping, kemudian rahim seorang wanita yang miskin ataupun lemah,
Kemudian cetakan dari tanah liat ini melambangkan atau mengacu sebagai contoh pada halangan-halangan batin. Sedangkan sifat dasar kebudayaan atau sifat dasar alami adalah dicontohkan dengan Buddha, kemudian madu, kemudian tunas, kemudian emas, kemudian harta karun, kemudian pohon yang luar biasa, kemudian patung yang berharga, raja, kemudian gambar emas. Jadi ini dikatakan bahwasannya kain yang menutupi halangan-halangan mental ini yang merupakan sebab dari selubung atau elemen dari semua makhluk tidak memiliki koneksi, tidak memiliki keterikatan dari masa yang tidak berawal. Sedangkan sifat dasar dari batin yang merupakan tanpa noda, sifat dasar batin yang tanpa noda ini sudah berada di dalam diri setiap makhluk sejak masa waktu yang tidak berawal. Jadi di sini dikatakan lotus dan sebagainya melambangkan halangan-halangan batin yang sifatnya sementara yang bisa dihilangkan atau dimusnahkan, sedangkan sifat dasar kebudayaan yang sudah ada dari masa waktu yang tidak berawal, sifatnya adalah tanpa perubahan seperti yang sudah kita pelajari pada 3 fase sebelumnya, yaitu belum terpurifikasi, setengah terpurifikasi, dan seutuhnya terpurifikasi, di mana sifat dasar ini selamanya tanpa perubahan, selamanya dan sejati, merupakan perlindungan yang sejati bagi setiap makhluk. Inilah sebabnya dikatakan Dharma Kaya adalah tanpa perubahan. Next, the way the defilement purified. So how this defilement purified? The explanation of the 9 defilements, the 9 aspects of the defilements: the desire, aversion, and the mental blindness, which means the ignorance. Yeah, mental blindness. Their fierce active state. The remaining imprints kemudian ayat selanjutnya di halaman 162 menyampaikan tentang bagaimana cara atau caranya mempurifikasi kekotoran batin ini. Jadi ini dijelaskan ya, pertama menjelaskan tentang 9 kekotoran batin. Jadi ke-9 aspek kekotoran batin ini adalah nafsu, keinginan, kemudian kebencian, kemudian kebutaan mental ataupun di sini ketidaktahuan atau kebodohan batin, kemudian kondisi aktif yang ganas ya atau mengerikan, kemudian ini masih memiliki jejak dari ketidaktahuan, kemudian halangan-halangan batin ini harusnya dihindari ataupun sepenuhnya dimusnahkan pada tahapan atau jalur penglihatan dan latihan ataupun meditasi. Kemudian halangan-halangan batin ini berdasarkan halangan-halangan batin ini ya dari merupakan level yang tidak murni. Kemudian setelah level yang tidak murni ada level yang murni yang diajarkan sepenuhnya, di mana diajarkan seperti contoh dari bunga teratai yang membusuk dan contoh-contoh lainnya. Jadi ketika diklasifikasi ya ada lapisan kedua, yaitu lapisan racun yang kedua yang melampaui penghentian, lainnya. Namun ketika itu diringkaskan secara ringkas, diringkas menjadi 9 kekotoran batin dari nafsu, keinginan, dan juga halangan-halangan batin lainnya yang telah disampaikan, dijelaskan dengan baik dengan 9 perumpamaan lainnya. Jadi Rinpoche mengatakan di sini ya kita memiliki 9 halangan batin yang berbeda. Jadi di dalam bahasa Inggris tidak dapat menerjemahkan makna yang sebenarnya. Jadi 3 pertama adalah 3 racun, yaitu nafsu, keinginan, kemarahan, dan ketidaktahuan, di mana meskipun ketiga racun ini telah dihancurkan ya, tetap memiliki jejak yang masih menyisakan jejak, sama seperti orang yang sakit, meskipun sakitnya sudah sepenuhnya sembuh, namun masih ada jejak dari sakit yang ia alami. Jadi ke-9 level yang berbeda, ke-9 level halangan batin yang berbeda ini dihapuskan atau terlenyapkan dengan pencapaian jalan
penglihatan, ya, jalan atau jalur penglihatan dan meditasi. Jadi level atau bumi bodhisattva ada 10, dari bumi pertama hingga ke-7 ini disebut sebagai tahapan tidak murni. Kemudian bumi ke-8, 9 dan 10 ini disebut sebagai tahapan yang murni. Jadi masing-masing dari bumi tersebut memiliki cara ataupun metode purifikasi yang berbeda. Jadi ke-9 contoh atau perumpamaan kekotoran batin ini, masing-masing contoh tersebut menjelaskan level yang berbeda untuk halangan batin dan sifat dasar kebudayaan. Obscuration and different level of how Buddha nature is purified. I'm trying to finish until the this part of the what do you say, main division or main classification of the seven Vajra points. We are fourth, right? I'm trying to finish this year. Baik, jadi kita sudah mempelajari klasifikasi. Jadi klasifikasi utama dari kita sudah menyelesaikan klasifikasi utama dari 7 Vajra point, di mana yang merupakan Vajra point pertama hingga keempat, dan kita sudah mencoba untuk menyelesaikan Vajra point yang keempat, sehingga di lain waktu kita bisa memulai dari Vajra point yang kelima hingga ke-7. Jadi ini sedikit sulit, ya, karena Vajra point yang keempat ini adalah bagian yang terpanjang, yang sangat panjang sekali. Jadi kita masih punya waktu. Apakah ada pertanyaan? Any questions? If not only if you have question, I mean you don't not only about today, but if you have any question from whole Uttara Tantra studies, and feel free to ask. Maybe today is the best opportunity. Jadi bukan hanya untuk pembelajaran hari ini, namun jika kita punya pertanyaan dari keseluruhan pembelajaran Uttara Tantra, silakan ditanyakan. Mungkin hari ini kesempatan yang terbaik untuk bertanya. Di sini saya mau menanyakan, apakah pengertian nibbana dengan nirwana sama atau tidak? Nibbana dengan nirwana. Nibbana dengan nirwana. Pengertiannya sama atau tidak? Is the meaning of nirwana and nibbana the same? Nirvana and nibbana is the same. It's jadi jawaban untuk pertanyaan Ibu adalah maknanya adalah sama. Jadi nirwana adalah bahasa Sanskerta, nibbana adalah bahasa Pali. Kemudian nirwana itu apakah ada tingkatannya atau bagaimana, ya? Karena kan kemarin itu ada bilang nirwana yang absolut, berarti ada yang tidak absolut atau bagaimana itu? Oh, I thought like this is all together. I don't have to translate. no, I'm doing an exercise. Is that any stage for nirwana? Because last time we mentioned about absolute nirwana and non-nirwana. Is there any stage Of nirwana classification? There's nirvana and there's non-remaining nirvana. Nirvana, when we say nirvana, is samsara and nirvana. That is actually peaceful state of remaining peaceful state of cessation. Nirvana, that is not complete Buddhahood or Dhammakaya. Then achieve Dharmakaya is the non-remaining nirvana, which
this nirvana is not Jadi remaining. ada dua. Yang pertama kita berbicara tentang nirwana yang merupakan lawan dari samsara. Nirwana or Ya, samsara, jadi kita ya. biasa mengatakan samsara nirwana. Jadi ini adalah nirwana yang jenis neither, pertama, neither, di mana neither. Which ini one is the focus? berarti ya keadaan atau berdiam dalam kedamaian. Sedangkan No, yang kedua nirwana, adalah nirwana neither. tanpa sisa. Samsara. Jadi ketika seseorang go first. mencapai kebudaan, artinya ia mencapai pencerahan sempurna dan neither. mencapai nirwana Neither. tanpa sisa. Jadi Neither- nirwana neither tanpa sisa nirwana ini nor bukanlah nirwana, juga bukanlah samsara. Not Jadi bukanlah remaining, keduanya. okay. Because of complete enlightenment, Buddhas have complete awakened mind, wisdom. So this wisdom, because of wisdom, cannot remain in samsara. Samsara is purified by this wisdom. But at the same time, they have unconditional compassion. Compassion aspect, then it cannot remain in a peaceful state of nirvana as well. So it's a transcend both nirvana and samsara, then it's called non-remaining nirvana. Jadi karena pencerahan sempurna yang dicapai ataupun sempurnanya batin yang tersadarkan atau tercerahkan, kebijaksanaan yang sempurna, maka seseorang yang mencapai pencerahan sempurna tersebut tidak dapat berdiam di dalam berdiam di dalam samsara, karena samsara sudah sepenuhnya terpurifikasi. Namun karena welas asih yang tanpa syarat juga tidak dapat berdiam dalam nirwana, sehingga tidak berdiam di keduanya. Yes. Yeah. Does Buddha nature synonym with Buddha mind? Buddha nature synonym of Buddha mind. Is it? Buddha mind. Buddha mind. Buddha mind. Synonym of Buddha mind. Buddha mind. Buddha mind. Can be said. Synonym of Buddha. Buddha nature is enlightenment nature. So it's enlightenment nature. Buddha nature is can be say synonym. But Buddha mind is I think not popular term that we used. Buddha mind. No, not really used Buddha mind here. Especially when I translate Buddha mind, the Buddha mind into Tibetan, Sangye Sem. You never see Sangye Sem like that. Sangye Ji Sem. Actually, the mind, Buddha mind, enlightenment mind, right? Jadi, You mean enlightenment apakah mind, sifat awakened dasar mind. kebudaan dengan batin Buddha adalah So, sama atau awakened adalah mind is, sinonim ya, atau persamaan? is Jadi not really sifat mind, dasar but kebudaan it's, yang merupakan sebenarnya disebut sebagai, mind yang has, juga disebut sebagai aspect of this duality sifat aspect. dasar tercerahkan ya. This, Jadi awakening, pada awalnya Rinpoche mengatakan that mungkin bisa wisdom dikatakan sebagai is, batin Buddha. transcend Namun mungkin this istilah duality. batin Buddha adalah tidak begitu Duality. terkenal atau tidak begitu So terpakai. that, Ya, jadi otherwise, kalau diterjemahkan batin otherwise it's Buddha the same di dalam thing, bahasa You can Tibet say akan menjadi Buddha nature, Buddha Sangye mind. Sem. Sedangkan yang Can dimaksud be- di sini adalah called like batin something yang like that, but tercerahkan, ya, di mana again, batin yang tercerahkan atau Buddha batin mind is not- tersadarkan not- ini the term is not tidaklah recognized. sepenuhnya You bisa see dikatakan somewhere sebagai batin, Buddha karena mind? batin memiliki aspek dualitas, sedangkan tercerahkan there Buddha melampaui mind? dualitas. Jadi bisa jadi ini merupakan Yeah, istilah, sometimes namun maybe translation tidak just begitu they sering translate. atau tidak begitu sering dipergunakan. Buddha mind, Ya, I think terkadang here, okay. merupakan Now I understand, kendala yeah. dari That's a penerjemahan good juga. question. Namun Rinpoche Tibetan tiba-tiba teringat Chanchu ya, Sen. mungkin tadi Rinpoche bertanya apakah Chanchu pernah Sen, melihat there's some that kata seperti translators, itu. because they Jadi are not mungkin yang native, dimaksud oleh tadi siapa yang nanya, Tibetan saya nggak tahu siapa. spoken Jadi translators, so Pahan. they Jadi didn't understand really Rinpoche what is mengatakan tadi meaning. nanya apakah pernah Then melihat istilah tersebut. Jadi translated like that. di dalam Changchup, penerjemahan sometimes ada means, satu lagi yang Buddha, disebut sebagai Buddha, Changchup. Changchup Sem. Ya, di sini And then the Sem biasanya means mind. karena penerjemahnya But here bukan Changchup orang aslinya means, ya, jadi tidak begitu mengerti Buddhi. pengertian ini. Yeah, Jadi Buddhi, I think, Buddhi. Changchup artinya Sem is, adalah mind, right?
Buddha, So they should ya. not translate Kemudian Sam actually artinya Buddha adalah mind. batin. Then, Jadi we will lost batin meaning. We cannot biasanya understand. disebut sebagai batin What they tercerahkan. should not translate Jadi actually this batin word pencerahan. Ya. is, Jadi di sini they should, if kadang they want diterjemahkan sebagai keep it batin Tibetan word, Buddha. or maybe Jadi Tibetan word is, kehilangan more maknanya. difficult to Tapi understand. istilah People Changchup not Sem familiar. ini adalah Maybe sebenarnya people more familiar with di the dalam bahasa Sanskrit word. Tibetan jika kita menerjemahkan should, kalau mungkin kata Changchup Sem keep sulit it to untuk Sanskrit dipahami, word, bisa Bodhicitta. tetap diterjemahkan ke dalam The Buddha mind Sanskerta. is Bodhicitta. Kalau diterjemahkan ke dalam Sanskerta So here, menjadi now you artinya are adalah asking, now bodhicitta. I understand. Ya, jadi Bodhicitta, bodhicitta Buddha dengan nature sifat are dasar the kebudaan synonym? adalah dua hal No, yang berbeda. they are different. Jadi bodhicitta adalah aspek Bodhicitta is latihan, the ya practice, aspek bodhicitta, latihan right? untuk welas asih dan Compassion kebijaksanaan. aspect and the Sedangkan wisdom sifat aspect dasar kebudaan of merupakan practice is called sifat bodhicitta. dasar And sejati Buddha nature is setiap our makhluk. true nature, ultimate nature. Yeah. Two different things. Di buku Daily Prayer yang halaman 56 itu ada cara purifikasi. Jadi kalau setiap hari baca bisa purifikasi. Itu suara sekolah sih. Kalau purifikasi 36 Buddha. jadi bisa lebih cepat purifikasi mas. Mondrola. Boleh kali batin. Mondrola lebih cepat. Yeah. Oh yeah. That yeah. Thank you. That's like a sojong. Okay. Like this is a moral violation. Jadi di Sutra halaman way. 56 Sutra, yaitu pure sutra merupakan way, purifikasi purification menurut of, jalur sutra generally, untuk bad latihan karma, of moral course, bad yang karma, dilanggar. but Jadi biasa particularly disebut sebagai if, 8 latihan we moral ataupun violated sojong. our Jadi tentu moral saja sutra discipline, ini moral mempurifikasi discipline, then secara umum you do this karma-karma purification buruk, namun on 8, secara khusus 15, ini di and, sini untuk full moon mempurifikasi and, latihan zero moral moon and yang so. yang telah kita langgar. Jadi bisa kita lafalkan misalnya Zero moon, Go no ataupun zero moon. Jisa. So yeah, this purifies. Yes. Then this our moral violation and the bad karma. If it's heavy one, maybe become lighter one purify, or maybe total. Also purify. Depends how much we do and how maybe serious we do. But anyway, this is a purification. Of course, name itself is a purification. Purifies. Mainly bad karma and moral violations, I think. I'm not sure this can be argued if it purifies the defilement. There is bad karma, one thing to purify. There is klesha, another thing to purify. There's cognitive defilements, another thing to purify. There is imprint. The subtle imprint of these defilements. There's another thing. That's why. Jadi yang pertama ya tadi pertanyaan apakah halaman 59 itu mempurifikasi halangan-halangan batin. Jadi untuk halaman 56 tersebut itu mempurifikasi pelanggaran-pelanggaran moral yang kita lakukan. Jika kita ada melanggar sila dan sebagainya, itu adalah untuk purifikasi hal tersebut sehingga karma buruk menjadi lebih ringan ataupun hilang. Namun ini tergantung juga seberapa banyak atau seberapa parah ya ketidakbajikan yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk halaman 56 ini sudah tentu mempurifikasi karma-karma buruk dan pelanggaran moral. Ya, namun Rinpoche mengatakan beliau tidak yakin apakah ini juga dapat mempurifikasi halangan-halangan batin, karena ada 3 hal yang harus dipurifikasi. Yang pertama adalah kekotoran batin, yang kedua adalah kekotoran batin yang sifatnya kognitif, kemudian yang kedua adalah jejak. Jadi ada banyak sekali tingkatan purifikasi. Jadi untuk yang halaman 56 ini mengacu pada purifikasi pelanggaran moral dan karma buruk. Jadi kita memiliki 2 halangan. Yang pertama adalah dikpa, yang satu lagi adalah dikpa. Jadi dikpa di sini adalah
Dikpa di sini adalah karma buruk ataupun ketidakbajikan yang menghasilkan penderitaan. Jadi biasanya hasil dari dikpa ini bisa langsung kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian yang kedua adalah dipa. Jadi dipa di sini adalah halangan-halangan batin, ya, di mana halangan-halangan ini bukanlah karma buruk, namun halangan-halangan menuju pencerahan. Jadi seseorang yang melakukan latihan Wajrasattva atau pelafalan Wajrasattva mempurifikasi dikpa dan dipa ini. In page 35 it's said here, right? Page 35, Vajrasattva practice is fourth and fifth line. There's Lama Dorje Semba, Dashinji. Lama Dorje Semba means Guru. Jadi jika Bapak Ibu membuka buku doa kecil halaman 35, ya, latihan Wajrasattva, pada baris keempat dan baris kelima, jadi di sana dikatakan diawali dengan kata Lama Dorje Semba, di situ mengacu kepada Guru Wajrasattva. Ya, kemudian di baris selanjutnya mengacu kepada diri sendiri dan orang lain atau makhluk lain. Jadi di sana ada kata yang dik dan dip, ya. Di situ dik mengacu kepada karma-karma buruk, ya. Kemudian dip mengacu pada halangan batin ataupun kejatuhan batin. But here is like obscuration. Jadi mereka mempersingkatnya dengan menghilangkan kata pa-nya, jadi menjadi dik-dik. Jadi tujuan dari latihan Wajrasattva ini adalah untuk mempurifikasi hal-hal tidak bajik, kemudian halangan-halangan batin. Jadi Rinpoche mengatakan, beliau ingat, ya, di waktu yang lalu ketika beliau berada di pengajaran Dharma oleh Tranggu Rinpoche, di sana disampaikan, ya, Tranggu Rinpoche menyampaikan bahwasanya latihan Wajrasattva dapat mempurifikasi halangan-halangan batin, ya. Jadi mencakup keduanya, dikpa dan dipa. So when we do Ngondo practices, that's why Vajrasattva purification is put it in Ngondo. When our obscuration is so thick that lotus flower, smelling lotus flower is very thick, and that beasts of bees, right? And host, and then red cloth, and so on. All that is very thick. Yeah. Then cannot also then even cannot practice Dhamma first of all. Even we try to practice Dhamma. Jadi itulah sebabnya ketika kita melakukan latihan ngondro, ya, latihan Wajrasattva termasuk ke dalam latihan ngondro. Jadi ketika kita memiliki halangan batin yang begitu tebal, ya, sama seperti bau busuk bunga terata yang begitu menyengat, kemudian lebah yang begitu banyak, kotoran yang begitu tebal, bukan hanya tidak bisa melakukan latihan Dharma saja, jadi akan banyak halangan-halangan yang muncul ketika kita akan melakukan latihan. Kemudian ketika kita bermeditasi tidak bisa mencapai peningkatan dan sebagainya. Untuk sebab itulah, ya, Wajrasattva dimasukkan, ya, atau termasuk ke dalam latihan ngondro dan digunakan untuk melakukan purifikasi. Jadi yang ada di halaman 56 tersebut merupakan purifikasi untuk ketika kita melakukan latihan moral dan kita melakukan pelanggaran atau cacat moral, maka kita membacakan halaman tersebut, ya. Namun tidak ada orang yang melakukan sojong dan membacakan halaman 56 itu sepanjang hari atau berhari-hari atau setiap hari. Jadi itu dibaca, sedangkan Wajrasattva bisa kita ulang terus dan menerus. Jadi ada dua cara purifikasi, yang pertama adalah secara sutra dan yang kedua adalah secara tantra. Secara sutra yang ada pada halaman 56 tersebut itu dirancang, ya, untuk mempurifikasi dikpa dan juga pelanggaran moral. Biasanya diulangi sebanyak 3 kali.
tidak dibacakan seharian penuh. Sedangkan untuk purifikasi secara tantra, yaitu pelafalan Wajrasattva, itu didesain atau itu dirancang untuk mempurifikasi keduanya, yaitu Dikpa dan Dipa. Jadi latihan tersebut ya bisa dilakukan kapan saja atau setiap saat. That makes a point that you should come to Ngundo practice. Yes, About Ngondro, is it still okay if we recite, we do mandala offering, meditate and so on, but Jadi pertanyaannya adalah ketika melakukan ngondro, kemudian melakukan bab-bab yang lain sampai persembahan mandala dan sebagainya, apakah tidak masalah jika tidak melakukan namaskara? Jadi jawaban Rinpoche adalah tidak masalah, tidak dilakukan namaskara tapi bisa dilafalkan. Ya, kemudian bahkan kalau bisa melakukan namaskara itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan. Jadi bagian dari perlindungan, bagian dari ngondro yang pertama adalah mengambil perlindungan, di mana yaitu melakukan pelafalan doa perlindungan dan bermeditasi dengan perenungan perlindungan. Di mana yang kedua, latihan yang kedua dari ngondro adalah dengan latihan ataupun pelafalan Wajrasattva. Jadi latihan ataupun bagian pertama yang merupakan mengambil perlindungan secara fisik ditandai dengan melakukan namaskara. Jadi pelafalan adalah yang utama, ditandai dengan atau diikuti dengan latihan atau melakukan namaskara secara tubuh fisik untuk mengambil perlindungan. Namun jika tidak bisa melakukan namaskara, maka dapat membacakan atau melafalkan doa perlindungan. The detail how to do it, I explained that especially some of them they are doing Rosna, you become like a vegetarian already doing the way days, right? This follow recitation as you can join. Eat like that, right? Kemudian untuk latihan sojong atau 8 latihan moral, ya biasanya kita dalam hari-hari tertentu kan kita ada CC ya, Ciksapo CP Hisa. Ya, jadi pada hari-hari tersebut ya kita bisa datang ke Money House dan mengambil 8 latihan sila. Ya, jadi sojong ataupun yang biasa disebut sebagai atas sila. Jadi kita bisa membacakan pembacaan sojong tersebut sebanyak 3 kali. Biasanya ini dilakukan pada pagi hari ya jam 6.30 atau jam 7. Kalau jam 6 tidak terlalu pagi juga jam 6 tidak masalah pagi. Ya, jadi pembacaan janji sojong tersebut diikuti dengan pembacaan halaman 56 yaitu purifikasi pelanggaran moralitas tersebut. Jadi Rinpoche mengatakan sudah pernah dijelaskan sebelumnya kepada Cirosna dan beberapa orang. Jadi bagi yang tertarik kalau di tanggal-tanggal tersebut bisa datang dan mengambil latihan sojong bersama-sama. Ask a question, sir. No. Oh, okay. What is happening? I'm just kidding. I'm just speaking. No, over there is okay. Jackson, okay. And oh, okay. Oh, okay. That's good. That's good. Oh, but the Jackson cannot come out. Anyway, I just pulled out this. The last time we learned 5 paths and 10 stages, right? But the reason I pulled out is since we talked about Ngondo, Sojong, all kind of things, yeah. So I forgot to actually. We're going to people who continue practice Ngondo and Chenrezig, yeah, once a week or here and Chenrezig once a week, but Ngondo maybe some of them may practice continue every day or once a week come here in the Money House. But anyway, if you consistently practiced, or sometimes of course you travel, sometimes miss, or sometimes you feel sick, unwell, and then missed, that is not count. But the kind of regularly, most of time come and they do Chenrezig and Ngondo practice. Jadi Rinpoche mengatakan bagi mereka yang melakukan latihan Ngondo ataupun Chenrezig,
ya, baik 1 minggu sekali di money house ataupun melanjutkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan jika orang tersebut konsisten dalam latihan, ya, tentu saja kadang kita bepergian kemudian sakit dan sebagainya, ya. Namun secara umum kita mengikuti ya kedua kelas tersebut, maka selesai tahun pertama akan diberikan sertifikat mencapai bumi yang pertama. Kemudian tahun kedua bumi yang kedua sampai nanti tahun yang ke-10 dapat sertifikat untuk bumi yang ke-10. Nanti tahun ke-11 baru dipikirkan namanya apa yang mau dikasih, ya. Tapi jika kita tidak melakukan keduanya, hanya salah satu, ya, maka tahun pertama kita mendapatkan sertifikat jalan akumulasi. Kemudian tahun yang kedua dan seterusnya ya sesuai yang di sini. Kalau hanya salah satu. Jadi setelah mendapatkan keseluruhan sertifikat tersebut, artinya kita 10 tahun ya konsisten dalam latihan, pencerahan atau tidak, Rinpoche mengatakan beliau tidak tahu. Tapi jika dibandingkan dengan hal-hal tidak bermanfaat yang lain, maka 10 tahun tersebut kehidupan kita bermakna, memiliki arti. Jadi seharusnya setelah 10 tahun kita menjadi lebih sedikit khawatir dan takut tentang kehidupan yang akan datang, dan kita turut bersuka cita dan bangga karena hidup kita sudah bermakna. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan hal ini, ketika kita lihat ke belakang ya 10 tahun, ternyata tidak ada hal yang lain yang kita lakukan selain mengumpulkan hal-hal yang tidak baik. Just right now we are talking about the advantages, obscuration advantages. Lotus flower like red cloud and what horse. All the certificate means you and so on. So that kind of obscuration is totally purified. Then you're enlightened. But in 10 years, I don't know. But just once a week doing like that, I think maybe hard to say totally purified. But still, of course, purified a lot of and that obscuration is purified. That is your life good thing. Meaningful. And comparing to not purified at all. Should have Jadi kita saat ini membicarakan tentang noda yang sifatnya sementara, halangan-halangan batin yang sifatnya sementara, seperti bunga teratai yang membusuk, kemudian lebah, sekam dan sebagainya, ya. Halangan-halangan batin tersebut jika secara seutuhnya terpurifikasi, maka kita tercerahkan. Namun hanya melakukan seminggu sekali selama 10 tahun, sulit sekali untuk bisa seutuhnya terpurifikasi. Ya, namun jika dibanding dengan tidak melakukan sama sekali, maka karma buruk tersebut atau halangan batin tersebut sudah jauh lebih banyak terpurifikasi. Julia asked a question to Erika, I think. No, she said Erika. My name is not Erika. Just kidding, yeah. But I have one more question. If you have time, if you have, we have a little bit of time. But otherwise, actually, time is past. But I don't think you mind staying for one more question. But if you don't have, then we will do the dedication. Ada satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, kita melanjutkan ke doa dedikasi. Rinpoche mengatakan mungkin orang takut bertanya ya, karena mungkin memikirkan orang lain sudah mau pulang ya, takut orang lain berpikir ngapain dia tanya lagi, dia lagi ya. Padahal saya sudah pengen pulang. Jadi semua orang punya pemikiran seperti itu, akhirnya tidak memberikan pertanyaan. Ask a question. And also question is a question, but then answer is so long. This person don't ask a question, they don't know how to ask a question. Kemudian pertanyaannya ya cuma pertanyaan seperti itu, tapi jawabannya begitu panjang, jadi lebih baik tidak bertanya. And also question is a question, but then answer is so long. Don't ask a question, they don't know how to ask a question. Just ask one question, then talking about Ngundo, Chinese, everything, sejong, ya. Cuma bertanya satu pertanyaan, tapi jawabannya sampai ke Sojong, Ngondro, Resik dan sebagainya. Actually, I'm not saying I'm a Buddha, but I'm the kind of here as a witness. Yeah, I'm a witness. And then
Julia asked yeah, Erika, it's like the Shariputra asking to Avalokiteshvara, the sons and daughters of noble family, if you practice 10 years this generation in Ngondro, how much purify is done? Then if unfortunately I interrupted, if I just meditate and wish, then Erika answered, there will be like a hot sutra. Yeah? I don't know what is Erika's answer. Sons and daughters of the practice 10 years, this and then such should be practiced, such is purified, and then later we can make a hot sutra between these two talks, profound dharma, you know. Jadi Rinpoche mengatakan beliau bukan Buddha ya, tapi ibaratnya ya kita buat sebuah dialog ya, cerita. Jadi Rinpoche menyaksikan ya, tadi Ci Julia bertanya kepada saya, jadi mirip seperti ketika Sariputra bertanya pada Avalokiteshvara, kalau melakukan latihan ngunduh, ceresit dan sebagainya, berapa banyak purifikasi yang telah dilakukan. Kemudian Rinpoche mengatakan beliau tidak tahu jawaban saya apa ya, jadi beliau mengatakan beliau menyela ya. Jadi Rinpoche mengatakan kelak kita bisa buat salah satu dialog yang mirip dengan Sutra Hati Prasnaparamita, ya, mirip seperti itu. Erika should say, Julia, listen carefully. listen very carefully. I'm going to explain you. Then everyone, Ame and Ping and everyone, in the end, rejoiced, saying, leso, sadhu. Jadi Rinpoche mengatakan mungkin jawaban saya akan Julia, dengarkan, saya akan menjelaskan ya jawabannya ya. Jadi nanti di sekitar ada Ciame, ada Yaping ya. Jadi mereka nanti yang berkata sadhu. Okay, we created Hot Sutra, new Hot Sutra.